warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang berbahagia siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun kalian berada, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam materi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baiklah, kita awali pelajaran kali ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita konsep hari ini adalah surat Al-Maidah. Siswa nantinya bisa membaca dari surat Al-Maidah ayat 90, 91 dan 32. Setelah bisa membaca, bisa menghafal. Setelah hafal, siswa bisa memahami makna Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Setelah memahami, siswa bisa memiliki sikap untuk menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Dan akhirnya, siswa bisa mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Maidah 90 dan 91, juga Al-Maidah ayat 32. Marilah kita baca bersama-sama surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Sudah jelas dikatakan bahwa khamar, judi, berkorban selain Allah, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan. Mereka yang berbuat demikian itu adalah temannya setan. Maka jika tidak ingin dikatakan temannya setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau kalian melakukan perbuatan itu, maka kalian bisa disebut sebagai temannya setan. Temannya setan. Maka agar kita tidak dikatakan sebagai temannya setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Bisa dilaksanakan? Oke. Lanjut, surat Al-Maidah ayat 32. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalik كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أو أظلم ممن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أو أظلم ممن قتل نفسا
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Dibaca sendiri artinya bahwa jika kita membunuh seseorang tanpa suatu alasan yang jelas, maka kita sama dengan membunuh semua umat manusia. Sebaliknya, kalau kita memelihara kebaikan dengan manusia yang lain, maka seakan-akan kita juga memelihara semua kebaikan manusia. Lanjut. Kemudian hadis Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang pertama tentang larangan minuman keras. An Abi Umar radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Maka sesuatu yang memabukkan itu haram, baik banyak maupun sedikit. Jika ada yang mengatakan, loh Pak, saya sedikit loh tidak mabuk, berarti tidak apa-apa Pak. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Minum satu botol mabuk, maka 1 sendok pun adalah tetap haram. Meskipun tidak mabuk, tetap haram. Ya, tidak boleh minum minuman keras, alkohol, whisky, vodka, koktail, dan lain sebagainya. Larangan berjudi. An Ibnu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laiba bin nafsi faqad asammaha wa rasulah. Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurgai Allah dan Rasulnya. Bermain dadu di sini adalah pada zaman Rasul. Kalau sekarang itu adalah judi, domino, togel, judi online, taruhan. Itu adalah masih sanak saudaranya bermain dadu atau masih familinya judi. Itu kalau kita melakukan perbuatan tersebut, maka kita adalah telah mendurgai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya, larangan tentang bertengkar, bahasa kerennya tawuran. Wa Anas ibnu Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabawadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yahilu li muslimin ayyahjura akahu fawqa salas. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini artinya kita
umat muslim. Oleh Rasulullah SAW dilarang saling membenci, iri dengki. Ono koncone duwe HP baru, iri. Ada temannya punya mobil baru, diiri lagi. Temannya pakai baju baru, iri lagi. Itu tidak boleh. Saling memalingkan muka. Nah, ketemu koncone gak gelem nyopo. Ketemu temannya di jalan, tidak mau menyapa karena mangkel ya, karena temannya punya barang baru, akhirnya tidak disapa. Ini kalau berlanjut sampai 3 hari, lebih dari 3 hari, nah ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka biar kita dianggap sebagai umatnya Rasul, kalau ada teman yang punya hal yang baru, HP baru, mobil baru, baju baru, sepatu baru, tidak usah dibenci. Ya mungkin kita belum waktunya, mungkin nanti suatu saat kita bisa memiliki barang tersebut ya, dimaafkan saja. Yang selanjutnya, menelaah minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang pertama, khamar. Kenapa kita dilarang oleh khamar? Nah, sebaiknya kita lihat dulu apa kata Bu Dokter tentang bahayanya khamar. Biar Bu Dokter yang menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan kurang enak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 9 efek mengkonsumsi alkohol bagi tubuh kita. Beberapa jenis minuman beralkohol tertentu mungkin menyehatkan jika dikonsumsi. Namun ternyata ada efek dari mengkonsumsi alkohol ini bagi kesehatan tubuh kita. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah efek untuk hati kita. Kebiasaan minum alkohol berlebihan bisa merusak sel hati secara perlahan-lahan. Tanpa sadar, hati kita terancam mengalami kerusakan jika konsumsi alkohol ini tidak dihentikan. Efek yang kedua adalah mabuk. Salah satu efek alkohol yang langsung bisa dirasakan adalah mabuk, dan hangover ini keesokan harinya dapat dirasakan. Gejala hangover biasanya berupa sakit kepala, lemas, mual, dan tidak enak badan. Efek yang ketiga adalah efek alkohol bagi mental. Alkohol bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Konsumsi alkohol pun sering dikaitkan dengan pendapat yang buruk atau gagal fokus terhadap suatu hal. Bahkan juga dapat meningkatkan agresivitas. Efek samping berikutnya adalah efek samping pada mata. Konsumsi alkohol dapat mengganggu regulasi air di dalam tubuh. Akibatnya akan timbul kantung pada mata, seperti kurang tidur di keesokan harinya setelah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Efek samping yang lain adalah efek samping pada mulut. Bau mulut peminum alkohol bisa dibilang sangat tidak sedap. Tentu saja hal ini menjadi penghilang daya tarik seseorang yang suka minum minuman beralkohol. Efek yang lain adalah efek halusinasi. Karena mental juga terkena efek konsumsi alkohol, banyak pria menganggap wanita menjadi terlihat lebih cantik ketika mereka mabuk dan juga sebaliknya, sehingga mereka seolah tertipu dengan pandangannya sendiri. Efek samping yang juga membahayakan yaitu terjadinya kecelakaan. Mabuk dan mengendarai kendaraan adalah dua hal yang sebaiknya tidak dilakukan bersamaan. Karena selain membahayakan nyawa sendiri, hal itu bisa meningkatkan resiko kecelakaan dan juga membahayakan orang lain. Efek yang selanjutnya adalah efek pada janin. Ibu hamil sebaiknya menghindari konsumsi alkohol, sebab alkohol bisa menghambat pertumbuhan janin, meningkatkan resiko bayi lahir cacat, dan juga meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan kurang. Itulah berbagai efek samping mengkonsumsi alkohol. Meskipun beberapa alkohol ditengarai bisa mempunyai manfaat, namun konsumsi berlebihan ternyata buruk bagi kesehatan. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Nah kan, seperti yang dikatakan oleh Bu Dokter, banyak sekali bahayanya minum khamar. Kalau kalian ingin seperti itu ya silakan saja. Selain kalian rusak diri sendiri, khamar juga dilarang oleh agama. Judi, nah ini judi, lagunya Bang Roman ya. Ya, kegiatan permainan di dalamnya ada materi yang dapat menimbulkan rugi bagi yang kalah, untung bagi yang menang. Nah,
Karena judi itu ada materi yang dipertaruhkan, ada sistem permainan, yang menang itu mengambil harta yang kalah. Kita simak dulu pengakuan seorang Bang Nabi, temannya yang harus bunuh diri gara-gara kalah berjudi. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya. Ini gue baca nih start soang dulu. Buat istri dan anakku serta keluargaku dan teman-temanku, teman kerjaku, maaf semua aku kelakuan burukku. Ini semua karena aku bermain judi online tuh. Ini karena gue bermain judi online katanya. Waduh. Utangku sudah bertumpuk banyak, sampai gaji buat anak ku pakai buat bermain judi online, men. Aku sudah tak tahu lagi gimana menghadapi rasa malu dan bersalahku. Mungkin dengan cara ini aku mengakhiri hidup ini, satu-satu cara buatku. Waduh, dia bunuh diri, men. Ya ini buat teman lain nih, jangan kayak gini lah. Sabar, lu berhenti main judi. Pokoknya jangan lagi main judi lo. Cari uang halal, men. Ya, lu joker aja mati, apalagi lu. Joker mati apalagi lu. Yang selanjutnya, pertengkaran. Ini juga tidak boleh dilakukan, apalagi kalian masih siswa. Tidak boleh bertengkar, tawuran, dan lain sebagainya yang sejenis. Lebih baik kita mengalah demi persatuan dan perdamaian antar manusia, antar teman, antar warga. Karena pertengkaran itu dapat menimbulkan ada yang terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Di media sering kalian lihat bagaimana tawuran antar pelajar, endingnya adalah ada yang meninggal karena dibacok, dipukuli, dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara menghindari minuman keras, judi, dan bertengkar? Yang pertama, cara menghindari minuman keras. Yang pertama adalah lebih selektif memilih teman. Ya, jangan sampai kita salah bergaul. Kemudian lebih memperkuat pondasi agama kita lebih diperkuat, sholatnya diperutin, baca Al-Quran diperbanyak, zikirnya diperbanyak, dan lain sebagainya. Kemudian membaca banyak informasi tentang bahayanya miras. Banyak sekarang informasi baik di media cetak, internet, atau TV. Sudah kita bisa akses semua informasinya, tinggal kalian mau tidak meninggalkan miras, tergantung niat. Cara menghindari perjudian dan pertengkaran, ini caranya. Yang pertama, tanamkan dalam dirimu bahwa kalian harus berperilaku benar. Judi tidak benar, pertengkaran juga tidak benar. Biasakan berperilaku jujur, hindari bohong atau dusta. Karena di dua perbuatan ini, judi maupun pertengkaran, semuanya isinya bohong. Hindari tidak konsisten atau pelintan, kadang A, kadang B, kadang C. Bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Sama dengan miras tadi, pilihlah teman-teman yang baik. Kecuali kalau kalian bisa mempengaruhi teman yang jelek menjadi baik, silakan masuk ke sana. Tetapi kalau kalian tidak bisa mempengaruhi teman yang lain agar berbuat baik, maka jangan sekali-kali bergabung dengan mereka yang berakhlak buruk. Bila melihat teman berjudi, nasihati, diomongi dengan halus. Kalau tidak mampu, takut dikasari, minimal didoakan agar teman kita, saudara kita terbebas dari perbuatan tersebut. Jauhilah tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk judi. Jadi kalau ada orang berjudi, tempat-tempat judi jangan digunakan untuk nongkrong, untuk ngobrol, dan lain sebagainya.
nanti kesababan ya. Kemudian sering-seringlah mohon kepada Allah agar mendapat bimbingan melalui ibadah yang istiqomah. Dan yang terakhir, sering-seringlah berzikir. Mulut kita digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi sekalian, itulah sekilas tentang materi kita kali ini. Khamar, miras, kemudian bertengkar dan berjudi. Mudah-mudahan materi yang singkat tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup materi kali ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi audzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.